فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. من تقرأ baca. فالذي يكون حتى ke rumah. Tayyib, ahsanti, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah wafaqahallahu ta'ala. Al-khamisu al-kadhib. Yang kelima dari penyakit-penyakit lisan adalah al-kadhib, dusta. Qalat wal kadhibu huwa ma khalafa al-waqi'a. Dan kedustaan adalah segala sesuatu yang menyelisihi waqi', segala sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Al-kadhib yang kita ketahui adalah sesuatu yang menyelisih fakta yang disengaja.
Itu yang kadzib yang ancamannya itu banyak adalah huwa ma khalafal waqi' amdan. Dahulu salaf mereka juga menyebut segala sesuatu yang menyelisih waqi' sebagai kadzib, seperti kadzabta aduwallah. Segala kesalahan yang tidak sesuai dengan fakta disebut sebagai kadzib. Tapi itu bukan kadzib yang dimaksud di sini. Tapi kadzib yang dimaksud di sini adalah kesalahan memberitakan sesuatu yang salah yang disengaja. Paham? Jadi al-kadzib adalah al-ikhbar bima yukhaliful waqi' amdan. Al-kadzib huwal ikhbar, memberitakan sesuatu yang menyelisihi kenyataan secara sengaja. Adapun di sini wal kadzib huwa ma khalafal waqi', ini adalah al-kadzib. Dahulu salaf juga ada yang menyebut segala kesalahan yang tidak sesuai dengan fakta sebagai kadzib, tapi itu bukan yang dimaksud dengan ancaman-ancaman di sini, karena yang disebut atau yang dimuat dalam hadis-hadis ancaman tentang dusta itu adalah dusta yang disengaja. Paham? Jadi definisinya ini kurang. Wal kadzib huwa ma khalafal waqi', betul memang kadzib, kedustaan itu adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, tapi yang dicela di sini, yang ancamannya berat dan yang menjadi dosa besar adalah yang disengaja, tidak seluruh yang menyelisih fakta. Karena kalau nggak gitu, segala sesuatu yang menyelisih fakta termasuk kedustaan dan pelakunya akan diancam dengan ancaman-ancaman dusta, lah kita semua nggak ada yang selamat. Kenapa? Karena pasti kita semua pernah salah, pernah memberitakan sesuatu yang salah, tapi nggak disengaja. Kalau nggak disengaja, nggak termasuk dusta yang tercela. Paham di sini? Jadi jangan dicampur. Salaf dahulu ada juga yang mereka itu mengitlaqkan kadzib kepada seluruh kesalahan yang tidak sesuai dengan fakta. Tapi yang dimaksud dalam pembahasan yang kelima ini al-kadzib adalah yang disengaja, huwal ikhbar bima yukhaliful waqi' amdan, sengaja. Wallahu azza wa jalla yaqulu innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Hanya saja orang yang membuat-buat kedustaan, iftara yaftari, membuat-buat kedustaan, adalah orang-orang yang mereka itu tidaklah beriman dengan ayat-ayat Allah, dan mereka itulah para pendusta yang sesungguhnya. Di sini menggunakan hasr, pembatasan, karena untuk membantah dan membalikkan tuduhan ini kepada orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir mereka itu menuduh Rasulullah sebagai pendusta, maka Allah bantah, Allah balik. Sesungguhnya hanya saja yang dusta itu kalian, pendusta itu kalian. Karena itu menggunakan innama. Jadi bukan berarti pembatasan nggak ada orang yang berdusta kecuali orang kafir, orang muslim nggak berdusta, nggak gitu maknanya ayat ini. Mafhum? Karena qasr, pembatasan itu ada yang mutlak, ada yang nisbi. Ini termasuk pembatasan yang nisbi. Hanya saja yang membuat kedustaan adalah orang-orang yang mereka itu tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Bukan berarti kemudian tidak ada pendusta dari orang-orang muslim, enggak. Tapi pembatasan di sini adalah tujuannya untuk membalik. Karena orang-orang kafir menuduh Rasulullah sebagai pendusta. Maka yang lebih layak untuk dikatakan sebagai pendusta adalah kalian para penista dan kalian para pengingkar ayat-ayat Allah. Gitu. Itu tafsir dari ayat ini sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Karena mereka menuduh Rasulullah sebagai pendusta, sehingga Allah membongkar dan membalikkan tuduhan tersebut
kepada mereka selaku mereka lah yang lebih layak dan lebih pantas. Wa ulaika humul kadzibun, dan mereka itulah para pendusta yang sesungguhnya. Qalat wal kadzibu min khisalil munafiqin, dan kadzib, dusta, adalah termasuk perangai orang-orang munafikin. Bahkan itu sifat utama mereka, modal utama untuk nifak adalah dusta. Karena mereka berdusta dengan iman mereka. Mereka mengatakan amanna, mereka mengatakan saya beriman, kami beriman, padahal mereka tidak beriman dengan hati mereka. Maka itu adalah dusta yang terbesar, dusta di dalam keimanan. Kama fi sahihaini min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi thalathun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda munafik ada 3. Apabila dia bercerita dia berdusta, apabila berjanji dia menyelisihi, dan apabila diberi amanah dia mengkhianati. Ini adalah nifak amali. Dan seorang tidaklah menjadi munafik nifak i'tiqadi sampai dia itu menyembunyikan kekufuran. Selama dia masih beriman, walaupun dia pendusta, walaupun dia itu pengingkar janji, walaupun dia pengkhianat terhadap amanah, selama beriman, maka dia tidak munafik dengan nifak i'tiqadi. Tapi memang orang munafik nifak i'tiqadi, mereka itu memang semua sifat mereka ini ada. Semua sifat, 3 sifat ini ada pada mereka. Mereka pendusta, mereka juga pengingkar janji, mereka juga pengkhianat. Jadi maknanya adalah, hadis ini adalah kalau seandainya seorang itu melakukan 3 perangai ini, tetap dia dikatakan sebagai seorang mukmin selama dia tidak menyembunyikan kekufuran. Karena nifak ada 2, nifak amali dan nifak i'tiqadi. Nifak amali tidaklah kafir, dan nifak i'tiqadi dialah kafir. Karena menyembunyikan keyakinan, menyembunyikan kekufuran. Qalat wal kadhibu yusilu bi sahibihi ilal fujur, dan dusta akan mengantarkan pelakunya kepada seluruh perbuatan fujur, seluruh perbuatan keji, kejahatan. Dan ini sebagai dalil bahwasanya segala kejahatan bermula dari kedustaan. Berdusta pada diri sendiri, berdusta pada Allah, berdusta pada kaum muslimin. Kama fi sahihain min hadits Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Ini sebagai dalil bahwasanya segala kebaikan bermula dan tumbuh dari sifat jujur. Jujur kepada Allah, jujur pada diri sendiri, jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat, jujur dalam segala hal. Insya Allah orang itu akan menjadi baik. Orang itu kalau niatnya jujur, pengen jujur, berusaha jujur, insya Allah dia akan menjadi orang baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Karena memang surga ditempuh sejengkal demi sejengkal dengan menggunakan amalul bir, menggunakan amalan-amalan kebajikan. Wa ma yazalur rajulu, situ salah, wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan senantiasa seseorang itu berbuat jujur, berlaku jujur, dan dia berusaha memilih, yataharra ini mengedepankan dan mengutamakan serta memilih untuk berlaku jujur sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang banyak berbuat jujur, siddiq. Ini maknanya kejujuran itu butuh diusahakan. Karena kita kadang sudah terbiasa dusta, apalagi di zaman sekarang kedustaan itu sudah kayak jajan, sudah kayak biasa.
Maka seseorang itu hendaknya merakit dirinya sendiri sedikit demi sedikit, merakit kebaikan dalam dirinya, menyusunnya satu persatu sehingga menjadikan pribadinya lebih baik dengan cara jujur. Ini sebagai bukti bahwasanya kejujuran itu butuh diusahakan. Berawal dari membenci kedustaan dan mencintai kejujuran. Nanti lama-kelamaan insya Allah akan menjadi seorang yang siddiq, seorang yang banyak berbuat jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan kepada perbuatan keji. Seluruh kejahatan bermula dari kedustaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya perbuatan keji ini akan mengantarkan kepada api neraka. Dalam masalah ini ada kalam dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kenapa kedustaan itu bisa menjadi sumber dari segala malapetaka. Sudah pernah saya sebutkan dalam khutbah, tapi dikarenakan kedustaan itu adalah sengaja menyalahi kebenaran, sengaja menyelisih fakta. Lah karena ada keinginan buruk dari seorang pendusta itu untuk menyalahi fakta, akhirnya ya Allah Subhanahu wa taala balas dengan keinginannya. Karena dia pengen buruk, sengaja menyalahi aturan, sengaja menyalahi fakta, ya akhirnya Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia. Jadi ibaratnya dusta itu kayak apa ya? Kayak sengaja melukai diri sendiri. Wong tahu itu enggak gitu kok, beritakan gitu. Jadi kan sengaja disalahkan kan, badannya ini, jiwanya ini sengaja disalahkan, sengaja diarahkan kepada kesalahan. Nah karena dia sudah sengaja mengarahkan jiwanya kepada kesalahan dari awal kali, pertama kali ia berkata, ya akhirnya Allah Subhanahu wa taala sesatkan sekalian. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka tersesat, Allah sesatkan sekalian. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Al-Fawaid. Kenapa dusta itu bisa menjadi sumber segala malapetaka. Wala yazalul abdu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, dan senantiasa sama, keburukan itu juga bisa dibiasakan. Keburukan itu juga tergantung kebiasaan. Kalau membiasakan diri dengan hal-hal buruk, akan menjadi orang buruk. Kalau membiasakan diri dengan hal-hal baik, akan menjadi orang baik. Senantiasa seorang hamba itu berdusta, menumpuk dusta demi dusta. Wa yataharral kadhib, dan dia lebih mengutamakan untuk berdusta, suka berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Falladhi yakunu khuluquhu, al-khuluq adalah perangai, kalau khalq itu fisik. Jadi jangan dibaca khalq, karena kedustaan itu bukan fisik. Kedustaan itu sikap, sifat, bukan fisik. Falladhi yakunu khuluquhu al-kadhiba, seseorang yang perangainya itu adalah dusta, wa yatadul kadhiba, dan membiasakan i'tada, meminta kebiasaan, membiasakan, wa yatadul kadhiba, dan membiasakan kedustaan, hatta yasira min tabaihi, sampai menjadi, isimnya soro yasiru adalah dhamir huwa, kembali kepada al-kadhib, sampai kedustaan itu menjadi bagian dari tabiatnya, maka dia yuktabu indallahi kadzdzaba, dia akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Wa fi zumratil kadzdzabin, dan akan dibangkitkan juga, akan diikutkan bersama kelompoknya para pendusta di dunia dan juga di akhirat. Di dunia orang itu kalau dusta ya akan dimasukkan dalam daftar-daftar nama para pendusta, al-kadzdzabun, ad-dajjalun. Pendusta itu juga identik dengan nama dajjal. Makanya seorang pendusta itu boleh dikatakan dajjal, karena sifat utama dajjal adalah dusta. Makanya para ulama mereka menjarah rawi pendusta itu dengan dajjalun minad dajajilah, dajjal dari para dajjal.
Karena sifat utamanya Dajjal adalah dusta. Wa innal insana la yardu an yuqala lahu bainan nas kadzab. Dan sesungguhnya seseorang itu tidaklah rela untuk dikatakan, dijuluki di tengah-tengah manusia sebagai pendusta. Siapa di antara kita yang rela untuk dikatakan dan dijuluki sebagai pendusta? Enggak ada yang rela. Nah, kalau enggak ada yang rela, yo jangan berdusta. Karena julukan itu dari perbuatan. Apabila seseorang itu tidak rela untuk dinamai dan dijuluki sebagai pendusta di mata manusia, afala ya'ba an yuktaba indallahi kadzdzaba, tidakkah lebih pantas, tidakkah layak dia itu untuk enggan? Afala ya'ba, kenapa dia tidak enggan untuk dijuluki di sisi Allah, ditulis di sisi Allah sebagai pendusta? Wong di mata manusia saja dia enggak mau dikatakan sebagai pendusta. Bukankah seharusnya lebih layak untuk tidak mau dan tidak rela dikenal oleh sang kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pendusta? Apabila engkau didustakan orang lain saja enggak mau, dianggap pendusta oleh orang lain saja enggak mau, apalagi didustakan dan dijadikan sebagai pendusta di depan Al-Maula Al-Karim, sang kekasih yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rabbuhu huwallazi khalaqah, sedangkan Rabbnya dialah yang menciptakannya, wa razaqahu, dan yang berinya rezeki. Tuhan yang seharusnya, Allah yang seharusnya menyayanginya, yang seharusnya mencintainya, malah membencinya dan menulisnya sebagai pendusta. Masa kita rela ditulis di sisi Allah sebagai pendusta, dikenal Allah sebagai seorang pendusta? Seharusnya lebih nggak rela lagi. Kenapa? Karena seseorang itu punya tabiat nggak mau dikenal buruk di depan orang dekatnya. Adapun di depan orang yang nggak dikenal, terserah, kamu nggak kenal saya. Tapi kalau orang dekat, jangan sampai mengenal saya sebagai orang buruk. Maka seharusnya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala seorang hamba lebih memperbaiki diri lagi. Nas'alullah as-salamah, kita mohon kepada Allah as-salamah dari sifat yang satu ini. Intinya kita semua sudah tahu dusta itu jelek, dusta itu dosa. Tapi kadang karena kurang membiasakan, kurang meminta taufik dari Allah, dan juga kurang mencintai kejujuran dan kurang membenci kedustaan. Kalau dibiasakan, insya Allah akan terbiasa kok. Maka biasakanlah baik. Walladzi yakdzibu la yusaddiquhun nas, dan orang yang sudah pernah berdusta, manusia sudah nggak akan lagi mempercayainya. Sekali berdusta nggak akan dipercaya. Seorang yang berdusta tidak akan dipercaya. Bahkan rawi hadis, kalau dia berdusta, membuat hadis palsu, selama-lamanya nggak akan pernah diterima beritanya. Nggak ada tobatnya. Maksudnya nggak ada tobatnya di mata manusia. Selamanya manusia akan kapok. Tapi kalau seorang itu berdusta dalam ucapan manusia, maka ada tobatnya. Dia akan diterima apabila sudah bertaubat. Hadisnya diterima. Fahadithuhu manbudun, maka beritanya ditolak, manbud, dicabut. Wa huwa mabghudun indan nas, dan dia juga dibenci. Gak ada orang yang suka pendusta itu. Bahkan pendusta sendiri gak akan suka untuk didustai. Pendusta sendiri dia gak akan suka, dan dia juga pasti akan marah ketika didustai. Jadi sebenarnya gak ada yang suka sama pendusta. Sampai pendusta itu sendiri gak suka kepada pendusta yang lain. Wa sadaqa syairu idh yaqulu, dan benarlah seorang penyair tatkala dia mengatakan ma akbahal kadhibal madhmuma sahibuhu. Yang benar itu madhmuma karena dia naat sababi. Ma akbahal kadhibal madhmuma sahibuhu wa ahsana sidqa indallahi wan nasi. Alangkah buruknya dusta yang tercela pelakunya, dan alangkah wa ahsana ini ataf kepada ma akbaha,
atau kepada akbaha, dan alangkah bagusnya, alangkah indahnya kejujuran di mata Allah dan di mata manusia. Qalat al-kadhibu min kabairidz dzunub, dan dusta itu termasuk dosa besar. Nah, ini betapa banyaknya kita melakukan dosa besar dengan dusta ini. Fa nasallallahu salamul afiyah wa nastaghfirullah min dzunubina. Maka jangan dianggap sepele, dusta itu dosa besar. Ada beberapa dusta yang dibolehkan. Salah satunya adalah dusta seorang suami kepada istri, dan dalam hal-hal yang terkait urusan rumah tangga itu nggak apa-apa. Dulu saya pernah mengatakan, pernah menasihati sebaiknya jujur sesama suami istri, tapi ternyata saya menyaksikan sendiri banyak hal-hal memang kadang suami itu butuh berdusta kepada istrinya. Tentunya dalam hal-hal yang tidak berpengaruh besar. Dalam keuangan hendaknya jujur. Dalam hal-hal yang lain yang berkaitan dengan urusan-urusan yang penting hendaknya jujur. Tapi dalam masalah-masalah sepele seperti rasa cemburu atau yang semisalnya itu, atau karena ego, nah itu kadang boleh seseorang itu untuk berdusta kepada pasangannya. Al-kadhibu min kabairidz dzunub, fa fil Bukhari bi raqam 7047 atau 47 awil mujallad al-thani ashar safha 438 min hadits Samurah bin Jundub, dari hadisnya Samurah bin Jundub, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru an yaqula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum ru'ya. Dari Samurah bin Jundub, beliau termasuk sahabat yang masuk Islam di masa kecil. Beliau memiliki beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara yang beliau banyak katakan kepada para sahabatnya adalah mimma yukthiru an yaqula, di antara yang beliau itu banyak sampaikan kepada para sahabat adalah beliau itu sering tanya mimpi. Hal ra'a ahadun minkum ru'ya, apakah salah seorang di antara kalian pernah ada yang bermimpi? Kenapa Rasulullah katakan demikian? Karena beliau adalah seorang yang mu'abbir, seorang yang bisa mentakbir dan mentakwil mimpi. Karena itu beliau tanya, menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau ditakwilkan mimpinya. Qala fayuqassu alaihi, pakai dhamir majhul, pakai sighah majhul, fayuqassu alaihi masyaallahu an yuqassa, maka diceritakan kepada beliau masya Allah, yaitu banyak hal untuk diceritakan. Maksudnya setelah beliau nawarkan gitu, para sahabat pun banyak yang curhat, banyak yang konsultasi tentang mimpi-mimpi mereka masing-masing. Wa innahu qala lana dzata ghadatin, dan beliau pernah pada suatu pagi, suatu ketika, yaitu ghada di waktu subuh, dzata ghada di waktu subuh, pernah berkata kepada kami. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk membantah orang yang mengatakan mentakwil mimpi itu lebih bagusnya di waktu siang. Bahkan sebagian ulama mengatakan takwil mimpi yang paling bagus di waktu subuh, karena masih baru, masih fresh, masih baru mengalami mimpinya. Maka kalau ada orang yang mimpi di malam hari, kalau mau menanyakan di waktu subuh. Demikian kata sebagian ulama, sebagaimana dalam Fathul Bari. Wa innahu qala lana dzata ghadatin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada kami pada suatu subuh, innahu. Jadi Rasulullah tanya, ada yang enggak mimpi enggak? Ada yang bermimpi enggak malam ini? Maka para sahabat bilang enggak ada Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, kalau saya mimpi, tadi malam saya bermimpi. Yaitu apa? Innahu atanil lailata atiyan. Kalau mimpinya Nabi itu benar, kejadian benar.
Innahu atanil lailata atiyan, datang kepadaku pada malam ini dua orang yang datang, yaitu dua malaikat. Wa innahuma ibta'athani, dan keduanya menyuruhku untuk pergi bersama mereka. Ibta'atha, ba'atha itu mengutus, kalau ibta'atha itu mengajak, meminta untuk ayo pergi gitu loh. Keduanya mengajakku pergi. Wa innahuma qala li intalik, keduanya berkata kepadaku ayo berangkat. Wa inni intalaqtu ma'huma, sesungguhnya aku pergi bersama mereka berdua, yaitu para malaikat. Al-haditha, hadis yang panjang. Ini hadis Samurah bin Jundub, hadis yang panjang. Wa fihi, dan di dalam bagian hadis tersebut, ammar rajulul ladzi ataitu alaihi yusharsharu shidquhu ila qafahu wa min kharuhu ila qafahu wa ainuhu ila qafahu fa innahu ar-rajulu yaghdu min baitihi fayakdzibul kadzbata tablughul afaqa. Dalam bagian hadis tersebut menceritakan tentang hukumannya para pendusta. Adapun seorang yang aku datang kepadanya melihatnya, yusharsharu shidquhu, dirobek rahangnya. Shidq adalah rahang. Ila qafahu, sampai ke bagian belakang. Wa min kharuhu ila qafahu, dan juga hidungnya sampai ke belakang, dirobek dari depan sampai ke belakang, mulai dari rahang mulutnya disobek, hidungnya disobek ke belakang. Wa ainuhu ila qafahu, dan juga matanya dirobek sampai ke belakang. Fa innahu, maka dia adalah seseorang yang yaghdu min baiti, dia berangkat dari rumahnya, fayakdzib, kemudian dia berdusta, al-kadzbata, dengan satu kedustaan, tablughul afaq, tapi sampai menyebar ke seluruh penjuru negeri. Ini bahayanya mengumbar kedustaan di media sosial. Ini masuk dalam ancaman ini. Sallallahu salamul afiyah. Hukumannya nanti akan dirobek mulutnya, hidungnya, dan juga matanya. Sebagai jazaan wifaqo, sebagai balasan yang setimpal, karena dia berdusta dengan mulutnya dirobek, matanya juga, karena seharusnya mata itu dipakai untuk menyaksikan yang benar, tapi malah dia pakai untuk menyaksikan hal-hal yang dusta, kemudian dia sebarkan dengan kedustaan dengan mulutnya. Maka syahidnya adalah dusta itu termasuk dosa besar karena hadis ini, karena definisi dosa besar adalah dosa yang diancam dengan hukuman yang pedih di akhirat. Dosa besar sebagaimana yang sudah kita sebutkan adalah dosa yang memiliki hukuman had di dunia, hukuman tertentu di dunia, dan juga diancam dengan hukuman pedih di akhirat. Qalat wa adamul kadhibi, dan kedustaan yang paling besar adalah al-kadhibu 'ala Allah, berdusta atas Allah. Maksudnya berdusta sengaja, memberitakan tentang Allah dengan berita yang salah, itu namanya al-kadhibu 'ala Allah. Berdusta atas Allah maksudnya memberikan berita tentang Allah sengaja salah. Allah begini, Allah begitu, ternyata salah, enggak gitu, dan sengaja, itu namanya al-kadhibu 'ala Allah. Qala ta'ala faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bisidqi jah alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang dia itu berdusta atas Allah dan mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepadanya? Bukankah di dalam neraka jahanam sudah ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Syahidnya adalah faman adlam, ingkar, istifham, ingkari. Tidak ada yang lebih zalim, tidak ada yang lebih besar kedolimannya, menunjukkan kedustaan yang paling besar adalah berdusta atas Allah, memberitakan tentang Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Sama. Maka dusta atas Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata atas Allah tanpa ilmu, itu juga termasuk dosa yang paling besar, karena Allah jadikan dia lebih besar dari syirik, kata sebagian ulama dalam ayat
surat Al-A'raf. Kalau sengaja berkata atas Allah, menisbahkan suatu perbuatan atau suatu sifat untuk Allah secara sengaja, dusta, itu adalah dusta yang paling besar. Kenapa? Karena Allah adalah sesuatu yang paling agung, maka segala kedustaan tentangnya juga menjadi paling besar. Semakin besar suatu objek pembicaraan, semakin besar pula resikonya. Zaman bercerita tentang seseorang yang nggak dikenal, ya nggak seberapa fatal. Tapi sampean membicarakan presiden dan berdusta atas nama presiden, ya hukumannya berat. Demikian juga ketika sampean berdusta atas Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar suatu objek pembicaraan, semakin besar pula resiko yang akan ditanggung dari pembicaraan tersebut. Kemudian yang kedua, tsummal kadzibu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kedustaan atas Allah, ini menuntut kita untuk belajar, biar kita nggak ngawur, biar kita nggak asal-asalan dalam memberitakan tentang Allah. Nah, ini kadang orang awam, mereka nggak pernah merasa takut bicara atas Allah, bicara ngawur tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka al-kadzibu 'ala Allah ini menasihati kita supaya kita mempelajari agama Allah dan mempelajari tentang Allah dengan pelajaran yang benar, supaya kita tidak salah informasi tentang Allah. Ini mengharuskan kita belajar tentang nama-nama dan sifat-sifatnya Allah, supaya kita tidak salah dalam memberitakan tentang Allah. Kalau kita salah dan kita sengaja, maka ini masuk dalam ayat ini, waliyadzubillah. Tsummal kadzibu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedustaan yang paling besar yang kedua adalah berdusta atas nama Nabi. Tadi hukumannya dia dikatakan fasik dan selama-lamanya beritanya nggak akan pernah diterima lagi. Rawi hadis kalau pernah berdusta atas Rasulullah, selamanya nggak dipakai. Karena itu banyak dari kalangan para rawi mereka takut. Kama fi sahihaini, sebagaimana dalam sahihain, dari banyak, ini termasuk hadis yang mutawatir, banyak sekali yang meriwayatkan dari sahabat ini. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama saya secara sengaja, maka silahkan dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis ini datang dari banyak sahabat. Ini dusta yang paling besar, yang nomor 2 adalah dusta atas nama Nabi. Biasanya orang-orang sufi ya, kalau ceramah wis gak ate sungkan-sungkan berdusta atas nama Rasulullah. Membuat berita-berita dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memalsu hadis, ini sudah enggak lagi segan-segan, padahal ini dosa besar. Qalat wa min suwaril kadzib, dan antara bentuk kedustaan adalah wa'dut tifli bi'ta'ihi syai'an wa huwa kadzibun. Menjanjikan kepada seorang anak untuk memberinya sesuatu, tapi itu dusta. Nah, ini enggak boleh. Ini juga termasuk dusta. Maka ibu-ibu enggak boleh, apalagi biasanya anaknya nangis ya. Waduh, awas hati, awas di sana ada hantu atau di sana ada ini dusta, nggak boleh. Maka harus diperbaiki gaya mendidik kita. Ini karena kita sudah dibesarkan di atas itu. Sekadung ngono, sekadung ketalap, sudah terlanjur seperti itu. Wodi ono asu nang kono aku. Ini dusta ya ikhwah, nggak boleh. Biasakan anaknya untuk kejujuran, dididik untuk jujur sejak kecil. Kaqaulil li tifliha, seperti ucapannya seorang ibu kepada anaknya, ta'al atika hadza wa idza ja'ala tu'ti syai'an. Seperti ucapannya ibu kepada seorang anak, sini aku beri sesuatu, pas datang enggak dikasih apa-apa, dibujui, di PHP. Ini juga termasuk dusta.
nanti paling parahnya itu terbiasa, anak itu akan terbiasa dengan hal seperti itu. Wa fi hadzal ma'na haditsun rawahu Imam Muhammad. Dalam masalah ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Al-Mujallad ats-tsani safhah 452 min tariq Ibnu Syihab. Riwayatnya Imam Ahmad dari jalannya Ibnu Syihab yaitu Zuhri. Ibnu Syihab adalah Zuhri, Muhammad ibnu Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nanti akan datang hadis ini dhaif karena apa? Karena Zuhri tidak mendengar dari Abu Hurairah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala li sabiyyin ta'ala haka thumma lam yu'tihi fa hiya kadzbatun. Barang siapa yang berkata kepada seorang anak kecil, ta'ala, ta'ala kesinilah, haka ambillah. Haka sama dengan ta'al, yaitu isim fi'il amr. Bedanya ta'ala artinya kesini, haka artinya ambillah. Haka bermakna khudh, ta'al bermakna udnu, kesinilah, mendekatlah. Haka itu sama dengan ta'al dari sisi sama, dia adalah isim fi'il amr, cuma beda makna. Ta'ala artinya udnu, datanglah. Haka artinya khudh, ambillah. Kemudian dia tidak memberinya, maka ini adalah termasuk kedustaan. Walakinnahu, akan tetapi hadis ini bihadzal isnadi fihi inqita, dengan sanad ini terdapat inqita, terhadap keterputusan berita. Faz-Zuhri lam yasma' min Abi Hurairah, karena Zuhri termasuk rawi yang tidak pernah mendengar dari Abu Hurairah. Kama fi Jami' Tahsil, sebagaimana di dalam kitab Jami' Tahsil fi Ahkamil Marasil, punyanya Al-Imam Al-Ala'i. Ada kitab di sana, banyak kitab yang menyebutkan rawi ini enggak mendengar dari ini, rawi ini enggak mendengar dari ini. Itu namanya marasil. Marasil di sini bermakna mursal lughawi, yaitu semua inqita. Karena mursal itu ada makna istilahi, yaitu jatuhnya seorang sahabat atau seorang tabi'in menyandarkan langsung kepada Nabi, itu mursal secara istilahi. Dan di sana ada mursal secara lughawi, seluruh inqita disebut sebagai marasil. Qalat wanduri ahaditsa mu'allah dhahir wa sihhah. Ini kitabnya Syekh Muqbil. Ahaditsu mu'allah dhahir wa sihhah. Hadis-hadis yang berpenyakit padahal secara dhahirnya itu sahih. Itu punyanya Syekh Muqbil. Safhah 233. Qalat wal kadhibu 'ala tifli yaftahu baba syarrin mustatirin, dan dusta kepada seorang anak ini akan membukakan pintu keburukan yang sangat luas. Fatiflu sayata'allamu hadhil khoslah, maka seorang anak akan belajar dan akan meniru perangai buruk ini. Makanya sulit karena kita sudah terbiasa di lingkungan yang membiasakan untuk dusta, di mana banyak orang yang tidak merasa risih dengan dusta. Maka ini harus kita rubah sedikit demi sedikit kebiasaan buruk ini. Minta tolong pada Allah untuk bisa merubah kebiasaan buruk dan berusaha menjadi orang yang jujur semua, jujur laku, jujur hati, jujur di lisan, jujur di perbuatan. Wa nas'alullah min fadlih. Fatiflu sayata'allamu hadhil khoslah fayakdzibu fi hadithihi wa yukhlifu fi wa'dihi, maka dia pun akan tumbuh menjadi orang yang berdusta di dalam pembicaraannya dan ingkar di dalam janjinya. Karena tadi ada dua, dusta dan juga ingkar janji. Sini datang nanti tak kasih. Apalagi zaman sekarang juga tren namanya prank, itu juga dusta semua. Itu gak boleh, prank itu juga dusta dan juga ingkar janji dan semua keburukan ada di situ.
Qalat walamma kana al-kadhibu khuluqan dhamiman kana ahlul jahiliyati yastankifuna minhu. Dan tatkala kedustaan itu menjadi, dan ketika kedustaan itu merupakan sebuah perangai yang zamim, yang sangat tercela, sampai-sampai ahlul jahiliyah yastankifuna minhu, merasa istingkaf, yaitu merasa risih, merasa aib darinya. Yastankifun, merasa aib, merasa enggan darinya. Ahlul jahiliyah saja, sebejat-bejatnya orang, mereka menjadi orang yang bejat, yang jujur, pendosa yang jujur, nggak mau dusta. Fa Abu Sufyan kana yas'aluhu Hiraklu an manakibin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, an manakiba lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah kasus Abu Sufyan dahulu ketika belum masuk Islam. Abu Sufyan termasuk sahabat, tapi dulu sebelum masuk Islam beliau adalah pembesar Quraisy. Dihadirkan ke hadapannya Hirakl, penguasa Romawi, raja Romawi Hirakl. Abu Sufyan dahulu pernah ditanya oleh Hirakl, oleh Hirakli, apa? Ya guys, Hirakl, tentang manakib, tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifat baik Nabi. Fakana Abu Sufyan yujibuhu bisidq. Maka pada saat itu Abu Sufyan yang belum masuk Islam itu masih menjawabnya dengan jujur. Kenapa? Karena beliau mengatakan waqala wallahi laula an tu'thara anni kadzabatun lakadzabtu alaihi. Sungguh demi Allah, kalaulah bukan karena nanti saya itu malu akan dikatakan sebagai dusta, an tu'thara anni, akan didapati dariku sebuah kedustaan, lakadzabtu alaihi, aku akan berdusta atas Muhammad. Karena aku benci. Ditanya Muhammad itu gini, ya akan tak jelek-jelekkan di depannya Hirakl. Cuma karena aku nggak mau nanti orang-orang menganggapku sebagai pendusta, aku terpaksa jujur. Lakadzabtu alaihi, aku akan dustakan. Cuma tapi karena orang jahiliyah, orang Arab dahulu nggak mau, seburuk apapun mereka nggak mau dikatakan sebagai pendusta, akhirnya terpaksa jujur. Alaihi ay ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana anadzaka lam yakun qad aslama Abu Sufyan, dan pada saat itu wa kana, dan dahulu Abu Sufyan, anadzak pada waktu itu, ana waktu, zaka itu, pada waktu itu, lam yakun, beliau belum masuk Islam. Abu Sufyan belum masuk Islam pada saat itu. Jadi benci kepada Nabi, nggak senang dengan Nabi. Tapi karena nggak bisa berdusta, merasa malu dan merasa risih, merasa aib dari perbuatan dusta, terpaksa jujur. Maka syahidnya apa? Orang jahiliyah saja lo merasa risih, kok kita kok nggak merasa risih gitu loh. Karena dusta ini tengik sekali, dusta ini jelek sekali. Mending jadi orang jujur. Jelek, jujur itu mending. Enggak munafik. Qala wa inna min suwaril kadhibi aidan mizahun nas bil kadhib. Dan termasuk gambaran dari dusta juga adalah bercanda dengan manusia dengan kedustaan. Kalau bercandanya itu nanti manusia itu nggak tahu kalau itu dusta, nanti termasuk dusta ini. Tapi kadang seorang itu bercanda dengan kedustaan yang sudah orang itu sudah tahu kalau itu dusta. Maksudnya nggak membawa pengaruh. Nah, itu kadang bisa menjadi sebuah sebuah celaan. Seperti Nabi Ibrahim. Dustanya Nabi Ibrahim adalah termasuk bagian itu. Itu bukan termasuk dusta yang tercela. Kenapa? Karena manusia sudah pada tahu bahwasanya sesembahan yang besar itu nggak mungkin melakukan penghancuran kepada sesembahan-sesembahan yang kecil. Makanya Nabi Ibrahim itu namanya dusta yang untuk ngece. Qala bal fa'alahu kabirum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Saya nggak mukul kok. Yang mukul ini loh, yang besar ini loh. Tanya coba. Tanya itu yang dipukuli itu, apa benar itu? Nah, ini namanya berdusta dengan sesuatu yang sudah pasti orang itu tahu bahwasanya itu adalah dusta. Tujuannya adalah untuk membawa kepada kebenaran. Ini nggak apa-apa.
Tapi yang berbahaya adalah dusta walaupun bercanda, tapi nanti orang nggak tahu, mengiranya benar. Itu masuk dusta. Qala Imam At-Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi al-Mujallad ar-Rabi' safhah 557 biraqam al-hadits 2351 haddatsana Muhammad ibn Bashar. Muhammad ibn Bashar adalah Bundar. Kalau Muhammad ibn Ja'far Gundar. Ada dua rawi hadis jagoan yang memiliki julukan yang berdekatan. Muhammad ibn Bashar dikenal dengan Bundar, artinya Al-Hafidh. Muhammad ibn Ja'far Gundar. Dua-duanya adalah rawi yang istimewa. Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, Abu Sa'id Al-Qattan, Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, Imam Jarh wa Ta'dil. Qala haddatsana Baz ibn Hakim ibn Muawiyah Abu Abdul Malik. Qala haddatsani Abi Hakim ibn Muawiyah an jaddi, dari Muawiyah ibn Haidah, sahabi. Baz ibn Hakim dari bapaknya yaitu Hakim bin Muawiyah, dari kakeknya yaitu Muawiyah bin Haidah, seorang sahabi. Maka ini hadisnya Muawiyah bin Haidah. Annahu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lilladzi yuhadditsu bil hadithi liyudhika bihil qaum. Celaka bagi seseorang yang memberitakan dengan berita liyudhika bihil qaum, untuk membuat manusia itu tertawa. Wailun lahu thumma wailun lah. Ini kalau tujuannya cuma untuk membuat tertawa dengan perkara dusta, ini bisa masuk dalam ancaman ini. Qala At-Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun hasan, ini adalah hadis yang hasan. Mana sebabnya? Karena di situ ada Hakim ibn Muawiyah saduqun. Sebabnya hadis ini menjadi hasan dan enggak sahih adalah karena rawinya Hakim bin Muawiyah itu saduq. Kalau saduq maka derajat hadisnya itu adalah hasan. Qalat qultu wa huwa kama qala rahimahullah. Saya katakan, kata Ummu Abdillah, wa huwa kama qala, dan memang keadaannya sebagaimana yang apa beliau katakan, yaitu hadis ini memang hasan. Karena kadang Imam Tirmidzi mengatakan hasan, nanti ternyata dhaif. Maka wa huwa kama qala, ini benar. Hadis ini memang sesuai dengan apa yang beliau katakan, haditsun hasan. Wa akhrajahu Abu Dawud al-Mujallad tsani safhah 716 wa Ahmad birakam, atau apa ini? Ini kita butuh musnad mujallad atau rakamul hadis. Ana belum pernah buka musnad. Qala wal Hakim, dan juga Imam Al-Hakim dalam Mustadrak Al-Mujallad Awal safhah 46. Maka ini termasuk bentuk-bentuk dusta. Intinya semua kedustaan itu hendaknya dijauhi. Qala min su'al al-kadhib aidan qaulul qa'il ra'aitu fil manami wa huwa lam yara syai'an. Di antara bentuk kedustaan adalah ucapan seseorang, aku melihat dalam mimpi padahal dia enggak melihat apa-apa. Berdusta, katanya mimpi sesuatu ternyata tidak. Ini juga termasuk dusta. Qala Imam Al-Bukhari Al-Mujallad Ats-Tsani Asyar Safhah 427 haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan an Ayyub an Ikrimah an Ibnu Abbas. Kalau ini belum sempat lihat sanadnya saya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man tahallama bihulmin lam yarahu kullifa an yaqida baina sya'irataini walan yaf'al al-hadits.
ini insya Allah akan kita ambil di pertemuan akan datang. Karena saya belum lihat syarahnya, belum lihat rijal sanadnya, karena waktunya terbatas. Semoga bisa berfaedah dan berbarokah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.